Maha Agung. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tinggi. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Hidup. Yang hidup selain Allah pasti dia akan mati. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Melihat. Yang melihat selain Allah sejatinya dia buta dari penglihatan-penglihatan yang tidak terlihat. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mendengar. Yang mendengar selain Allah sejatinya dia tuli dari pendengaran-pendengaran yang tidak didengarkan. Jalla jalaluhu wahdah, yang Maha Besar, yang Maha Tinggi, yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Mulia, yang dimana di malam hari ini Allah Jalla jalaluhu wahdah kirimkan diriku dan kalian, izinkan diriku dan kalian, didudukkan diriku dan kalian di dalam majelis yang mulia, di dalam perkumpulan yang mulia, di dalam majelis yang agung, di dalam perkumpulan yang agung. Diizinkannya kita duduk di majelis ini, diundangnya kita di dalam perkumpulan ini, tiada lain itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu. Siapa yang mengizinkan kita bisa duduk di tempat ini? Siapa yang mengizinkan telinga kita bisa mendengar? Siapa yang mengizinkan mata kita bisa melihat? Siapa yang mengizinkan tangan kita bisa bergerak? Siapa yang mengizinkan kaki kita bisa melangkah? Dialah Allah Jalla jalaluhu wahdah, yang Maha Besar, yang Maha Tinggi, yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Mulia, yang dimana kemuliaan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah terhampar kepadaku dan kalian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ikbarat qadamahu fi sabilillah haramallahu 'alan nar. Barang siapa yang kotor kakinya, berdebu kakinya, capek badannya, keluar keringat dia di dalam majelis, capek, air mata mengalir, keringat mengalir, mata ngantuk, baju kotor, man ikbarat qadamahu fi sabilillah, kakinya kotor, kakinya berdebu. Kenapa? Karena dia gunakan untuk melangkah ke majelis taklim, melangkah ke majelis ilmu, melangkah ke majelis zikir, melangkah ke majelis sholawat. Haramallahu 'alan nar. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan haramkan itu anggota tubuh untuk tersentuh daripada api neraka. Insya Allah kita termasuk yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Beruntung kita di malam hari ini hadir, bersyukur kita di malam hari ini, yang mana sekian banyak manusia, yang mana sekian banyak orang, mereka ramai hiruk pikuk dengan liburan Agustusan. Tetapi saat ini, detik ini, kita diundang oleh Allah, diizinkan oleh Allah, didudukkan oleh Allah, diajak kita tawassul kepada Rasulullah, diajak kita bersolawat kepada Rasulullah, diajak kita membaca Al-Quran, diajak kita membaca maulid, diajak kita mengingat, menyambungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beruntung kita malam hari ini kita bisa berkumpul bersama ulama, berkumpul bersama kiai, berkumpul bersama orang saleh, yang dimana keberuntungan duduknya kita di dalam majelis ilmu, duduknya kita di dalam majelis orang-orang saleh, kumpul bersama orang-orang saleh, memandang wajah orang saleh, memandang wajah kiai, memandang wajah ulama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita, beliau bersabda, man zara aliman faka'annama zarani, man sopaha aliman faka'annama sopahani, man jalasa aliman faka'annama jalasani, faman jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Kabar gembira dari Rasulullah. Rasulullah mengatakan, Rasulullah bersabda, barang siapa mendatangi ulama, mau mendatangi kiai, mau mendatangi orang saleh,
mau mendatangi orang alim, baik dia yang masih hidup maupun yang sudah wafat, seakan-akan dia mendatangi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man syafa'a aliman, barang siapa berjabat tangan dengan orang saleh, berjabat tangan dengan orang alim, berjabat tangan dengan guru-guru ngaji, mencium tangan guru ngaji, mencium tangan ulama, mencium tangan orang saleh, faka'an nama sofahani, seakan-akan mencium tangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man jalasa aliman, barang siapa mau duduk bersama orang alim, barang siapa mau duduk bersama orang soleh, barang siapa mau berkumpul bersama para wali-walinya Allah, Nabi bersabda, faka'annama jalasani fid dunya, seakan-akan dia duduk dengan aku di dunia. Faman jalasani fid dunya, barang siapa duduk dengan Nabi di dunia, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, maka orang tersebut akan aku dudukkan besok di surga bersama baginda Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad. Maka orang tersebut akan didudukkan oleh Allah bersama kelompok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung kita di saat semua orang mereka tidak dipilih oleh Allah, sibuk dengan malam minggu, sibuk dengan pacaran, sibuk dengan zina, sibuk dengan mabuk. Beruntung kita dipilih oleh Allah, didekatkan oleh Allah di dalam perkumpulan yang mulia, di dalam perkumpulan yang agung. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, di malam hari ini kita sama-sama mendoakan bil khusus keluarga besar Bapak Ating konco mancing iwak yang telah menikahkan putri beliau, yaitu Neng Alis Sulastri dan Kang Firmansyah. Kita doakan semoga keluarga baru ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang masih jomblo yang ada di sini semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Di malam hari ini Al-Fakir tidak akan membahas masalah pernikahan, karena urusan pernikahan, ngaji pernikahan bukan tidak cukup untuk 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tetapi selama seorang suami masih punya istri, dia masih belajar nikah, pernikahan, rumah tangga. Seorang istri kalau masih punya suami masih belajar pernikahan, urusan rumah tangga. Betul? Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Paham apa ora? Paham apa ora? Basa Jawa paham? Paham. Paham apa ora? Nggih. Paham. Dek. Sekali-kali ngaji nganggo basa Jawa. Siap. Pokoknya asal nggih, ngoten mawon nggih. Pak Kiai ngangge basa Jawa mawon nggih. Nggih, Pak Kiai nggih. Alhamdulillah saderengipun kula matur napa ingkang badhe kawula aturaken samangke, monggo sepindah kula lan panjenengan sedaya sami muji syukur dumateng Gusti ingkang Maha Luhur. Nggih napa boten? Nun inggih Gusti kang paring kakrapan lan siksa dumateng tiyang ingkang nglakoni dosa. Alhamdulillah makempalipun kula lan panjenengan sedaya wonten majelis punika boten ateges prawan golek joko utawi dudu golek rondo. Nggih napa boten? Paham apa ora? Nggih napa boten? Kalau nggih jangan ora, kalau ora jangan nggih. Basa Jawa mawon nggih. Nggih. Jangan nggih, kalau nggih nanti saya basa Jawa lah. Ora. Nah. Paham apa mboten? Mboten. Paham apa ora? Nah, ora. Tetapi Al-Fakir di malam hari ini kita sama-sama kemarin merayakan kemenangan, memperingati merdeka Republik Indonesia yang ke 75 tahun. Alhamdulillah 17 Agustus tahun
Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka sekali, merdeka tetap merdeka. Selalu ayat masih dikatakan akan ada suara ternyata tetap ternyata mempertahankan hidup Indonesia. Sejarah tetap ternyata membela negara kita. 17 Agustus tahun merdeka, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka sekali, merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung semuanya, tetap sedia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia, tetap sedia membela negara kita. Hidup Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Tetapi Al-Fakir tidak akan membahas kemerdekaan Republik Indonesia, karena setelah merdeka kita kemarin memperingati tahun baru Islam. Kalau biasanya haji, lurah, camat, umat Islam mereka merayakan tahun baru Nasrani, kita malam hari ini peringati tahun baru Islam. Kita malam hari ini mengingat sejarah bagaimana perjuangan, bagaimana ada tahun baru Islam. Daripada kita biasa meramaikan tahun baru orang Kristen, orang Nasrani, tetapi kita gunakan terkadang tahun baru Islam, malah kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira biadab apa biadab? Biadab apa biadab? Goblok apa goblok? Tolol apa tolol? Tolol bin goblok dan apa lagi? Alhamdulillah, di malam hari ini hadirin, sekarang malam yang keberapa dari bulan Muharram, Kiai? Malam ke-4. Alhamdulillah. Dulu kenapa dipilih bulan Hijriah, bulan Muharram sebagai awal bulan dari tahun baru? Di zaman Nabi Muhammad dulu belum ada tahun Islam. Makanya kenapa di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau lahir, tahun kelahiran beliau dinamakan tahun fil, tahun gajah. Istri beliau wafat Amul Husni, tahun ke-9. Setelah beliau wafat, khalifah pertama khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian khalifah Umar. Di zaman khalifah Sayyidina Umar inilah tercetusnya musyawarah yang dipilih bulan Muharram sebagai awal bulan daripada tahun pertama bulan Hijriah. Awalnya dipilih musyawarah, ada Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, yang lain sebagainya, Sayyidina Umar. Bagaimana kalau tahun baru bulan awal diawali dengan lahirnya Nabi Muhammad? Ditolak. Kenapa? Karena lahirnya Nabi Muhammad, bangsa Quraisy, orang Arab, mereka masih banyak yang menyembah patung dan berhala. Betul? Dipilih lagi. Bagaimana kalau wafatnya Rasulullah? Kalau dipilih bulan wafatnya Rasulullah, berarti tahun baru kita semua bersedih karena mengingat pulangnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasil dari musyawarah itu dalam satu riwayat, Sayyidina Ali usul bagaimana kalau hijrahnya Nabi besar Muhammad. Kan Nabi Muhammad hijrah bukan di bulan Muharram, betul. Beliau safar berangkat sampai Madinah bulan Maulid, tetapi perintah beliau hijrah itu berada di bulan Muharram. Alhamdulillah. Paham nama betul? Paham nama betul? Paham apa orang?
Alhamdulillahirabbil. Nah, sedikit kita buka sejarah. Kenapa sampai beliau diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah? Itu semua demi kita sebagai umat hadirin. Dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa yamkuru bikal ladina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yuhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dikabarkan oleh Allah di saat mereka, siapa mereka? Alladzina kafaru, orang-orang kafir. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir? Liyusbituka, membungkam dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au yaqtuluka, bahkan mereka ingin membunuh Nabi besar Muhammad. Au yuhrijuka, mereka ingin mengusir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat itulah 13 tahun beliau berada di kota Makkah. Dikabarkan ini ayat diturunkan oleh Allah di kota Madinah, menggambarkan begitu besar, begitu luar biasanya, begitu dahsyatnya perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibanding kita, tidak ada apa-apanya hadirin. Ibu bapak datang ke sini jalan kaki apa naik motor? Ada yang jalan kaki, ada yang naik. Sampai sini kasih tempat duduk, betul? Betul. Ada minum, betul. Tetapi tidak dengan Rasulullah. Ayat tadi mengabarkan bagaimana perjuangan Rasulullah. Beliau berdakwah, beliau berjuang mengibarkan kalimat tauhid, mengibarkan kalimat la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, beliau berangkat dari rumah ke masjid. Beliau sampai masjid di Makkah, beliau di Ka'bah sujud. Beliau sedang sujud, punggung kepala beliau ditimpai kotoran onta oleh orang-orang kafir. Na'udzubillah min. Beliau dari rumah berangkat ke masjid, di jalan diludahin oleh orang kafir. Di dalam beliau di perang Uhud kena panah gigit rahang beliau. Di dalam beliau berdakwah ke kota Taif, darah suci beliau di kening beliau mengalir membasahi wajah beliau. Kenapa? Dilempari batu oleh orang-orang Taif, dilempari batu oleh penduduk Taif. Dikatakan Muhammad bahlul, Muhammad gila, Muhammad biadab, Muhammad tukang rusak anak bangsa. Difitnah Nabi Muhammad, dihalang-halangi Nabi Muhammad, dibungkam dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat yang ikut Rasulullah saat itu, karena beliau mengambil rida sorban, darah suci Rasulullah yang dikening ditutup dengan rida. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, jangan kau hiraukan darahmu, mari kita pergi dari sini. Apa jawab Nabi Muhammad? Nabi mengatakan, wahai sahabatku, demi Allah, kalau seandainya satu tetes darah suciku ini jatuh ke tanah, jatuh ke bumi Taif, niscaya seluruh penduduk Taif akan ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi. Bumi Taif buminya Allah, hamba-hambanya Allah. Tetapi aku tidak mau itu. Mereka umatku, walaupun mereka belum mau beriman, Nabi mendoakan semoga dari anak-anak keturunan mereka menjadi orang-orang yang beriman. Cinta Nabi Muhammad kepada kita sebagai umat. Bukan hanya Rasulullah, sahabat Rasulullah, Sayyidina Bilal bin Rabah, tukang adzannya Rasulullah. Beliau ditangkap oleh Abu Jahal, ditelanjangi badannya, ditaruh di atas batu, dicampuki, dilempari batu. Darah suci sahabat Rasulullah mengalir membasahi di saat terik panas matahari. Demi apa? Mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Sahabat Nabi Muhammad, seorang pemuda bernama Sayyidina Amir bin Yasir, seorang pemuda awal masuk Islam, ditangkap, dipaksa agar
dia mau keluar daripada Islam. Dalam satu riwayat ditelanjangi badannya, ditaruh di tarik panas matahari, diikat di sebuah tiang, dilempari batu, dilempari kotoran onta, dicambuki. Untuk apa? Dipaksa agar dia mau keluar daripada Islam. Tetapi tetap di dalam hati beliau ada Allah, di dalam hati beliau ada Rasulullah, di dalam hati beliau ucapkan Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Dipaksa agar keluar daripada Islam, tetap beriman kepada Allah Subhanahu. Abu Jahal tahu ini seorang pemuda, ini seorang anak, mempunyai seorang ibu yang sudah tua renta bernama Ibu Sumayyah. Siapa? Ibu Sumayyah. Ibu Sumayyah sama hadirin ditangkap, malah naudzubillah diseret dengan kuda di tengah padang pasir. Seorang ibu tua renta dipaksa keluar daripada Islam, dia tidak mau, dia dipaksa diseret dengan kuda di tengah padang pasir. Tetap dia beriman kepada Allah, Allahu Ahad di dalam hatinya. Ibunya disiksa, bapaknya disiksa, untuk apa? Dipaksa keluar dari Islam. Sayyidina Amir, seorang pemuda, melihat ibunya disiksa, menangis. Beliau hadirin tidak tega. Mana yang ada, mana yang tega melihat ibu yang membesarkannya, melihat ibu yang mengasuhnya, melihat ibu yang mengandungnya, melihat ibu yang nyuapin makanan di saat kecil, di saat melihat dia diseret dengan kuda di tengah padang pasir. Sayyidina Amr menangis melihat ibu yang dicintainya dipaksa, disiksa di tengah terik panas matahari. Na'udzubillah. Ibunya khawatir, ya Allah, jangan sampai anakku di saat melihat aku disiksa kemudian dia kasihan dan kemudian dia keluar daripada Islam. Maka ibunya mengatakan sambil melihat anaknya, wahai anakku Amir bin Yasir, demi Allah, aku ibumu tidak rela, tidak ridha bila engkau gara-gara melihat ibumu disiksa kemudian engkau keluar daripada Islam. Wahai anakku, pertahankan keislamanmu. Wahai anakku, pertahankan keimananmu. Wahai anakku, tancapkan kalimat tauhid la ilaha illallah di dalam hatimu. Alhamdulillah hadirin, setelah beliau seorang ibu mengucapkan seperti itu, apa yang dialami? Abu Jahal marah. Abu Jahal marah. Seorang ibu tadi ditendang kepalanya hadirin. Naudzubillah. Setelah ditendang kepalanya, jatuh tersungkur. Abu Jahal mengambil tombak, ditombak kemaluan itu seorang ibu, tembus sampai belakang paha. Mati syahid, wafat dalam keadaan syahid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata bapak, ternyata ibu, ternyata anak muda, dengarkan kalian semua, sahabat Nabi Muhammad yang mati syahid pertama kali membela agama Allah, membela Rasulullah, menancapkan di dalam hatinya, mempertahankan la ilaha illallah. Bukan seorang bapak-bapak tinggi besar, bukan seorang pemuda, tetapi seorang ibu, nenek-nenek tua renta, dengan cara disiksa, diseret dengan kuda, ditombak kemaluan, tembus sampai belakang paha. Demi apa? Mempertahankan keimanan, mempertahankan la ilaha. Maka ini harus menjadi cambuk buat kita semua, cambuk buat bapak-bapak, cambuk buat ibu-ibu. Sudahkah kita didik anak-anak kita? Sudahkah kita kenalkan anak-anak kita kepada masjid, kepada ulama, kepada kiai, kepada habaib, kepada majelis taklim? Ataukah malah kita biarkan mereka mabuk, mereka zina, mereka judi yang akan mengantarkan kita nanti ke dalam nerakanya Allah? Naudzubillah. Terus setelah beliau mengalami hal semacam itu, siksaan yang dialami oleh Rasulullah, oleh sahabat-sahabat Rasulullah,
beliau diperintahkan oleh Allah untuk berangkat hijrah dari Makkah ke Madinah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sekelumit tentang bagaimana perjuangan Rasulullah, bagaimana tegasnya Rasulullah, bagaimana hebatnya Rasulullah. Kenapa para sahabat sampai mereka bisa murah harta mereka, pertaruhkan demi Allah, demi agama Allah, demi Rasulullah. Bahkan bukan hanya harta, nyawa sekalipun mereka pertaruhkan untuk membela agama Allah. Kenapa? Karena di dalam hati mereka, karena di dalam sanubari mereka ada cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin, ukir itu cinta di dalam hati anak-anak kita, ukir itu cinta di dalam rumah tangga kita. Kenalkan istri kita, kenalkan suami kita, ajak mereka duduk bersama-sama, memakmurkan masjid-masjid yang ada di kampung-kampung kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita, muliakan mereka, hormati mereka. Insya Allah kampung kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kampung kita diamankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah Al-Bakir datang ke sini membawa oleh-oleh yang insya Allah akan saya bagikan kepada semua jamaah yang hadir. Ini karena saya mengingat sekarang musim corona, musim apa? Corona ya, COVID-19. Anak-anak kita tidak pernah pergi ke sekolah, betul? Daripada mereka main HP, saya ajak ibu-ibu untuk kasih hadiah buat anak-anak kita, syair-syair, kumpulan-kumpulan sholawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Inilah yang akan mengenalkan mereka kepada siapa sosok nabinya. Kenalkan, adibu auladakum ala salasi khisalin hubbi nabiyikum. Pertama, cinta, kenalkan mereka kepada sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab sholawat dikarya oleh adik saya, kumpulan dirangkai oleh adik saya Gus Abdullah Umar. Insya Allah akan saya bagikan kepada semua jamaah yang hadir, semoga semuanya kebahagiaan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga ada parfum 10 ribuan infaknya. Kalau parfum kitab infaknya 30.000, ganti percetakan. Kenalkan, kira-kira 30.000 mahal atau murah? Goblok ibu mah, beli kuota 50.000, anak pacaran beliin kuota 50.000, 100.000, HP 2 juta, ngomong murah, kitab 30.000 mahal. Goblok siapa? Betul, betul, betul. Ini yang mengantarkan kita ke surga. Selagi ini dibaca oleh anak kita, maulid dibaca oleh anak kita, sampai kita wafat, sampai kita dalam kubur, pahala masih mengalir. Bapak-bapak terkadang tidak sayang kepada ibunya. Setiap tahun dia belikan baju baru, tetapi dari nikah 10 tahun pernikahan, mukena masih itu saja. Betul bu? Betul bu? Betul. Pulang dari sini minta mukena baru ke bapak-bapak. Setuju? Ngomongnya pengen solehah, ngomongnya pengen bahagia, kenalkan agama kepada anak, tetapi tidak ada cinta kita mendukung perjuangan anak-anak kita. Kenalkan anak-anak kita kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab infaknya 30.000, parfum 10.000, dan juga nanti setelah itu kita zikir terlebih dahulu, ada air, kita nanti zikir sama-sama. Setuju? Sekarang silakan ada santri yang membagikan kitab dan parfum. Setelah kitab dan parfum nanti air kita untuk zikir bersama-sama sambil kita berselawatan bersama al-juz. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Silakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allah salli alaihi habib ya Rasulullah ya Rasulullah ya Habib
singkatnya waktu ini karena Al-Badir langsung menuju acara yang kedua. Mohon doa, guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita, ada ilallah Ki Haji Abdul Aziz. Kita doakan semoga beliau panjang umur. Dan saya mengajak, walaupun singkat, saya ingin mengajak zikir la ilaha, dan dengan zikir tersebut saya ajak barengin dengan pegang air. Silakan, ada air doa dari guru kita pegang air, insya Allah tutupnya dibuka dengan kita berzikir kepada Allah. Semoga lewat tahun baru ini menuju tahun baru ini, memasuki tahun ini, kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Kampung kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Ya Allah ya Rabbal as'adun nas yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min kibari nafsih. Orang yang paling beruntung dengan syafaat Rasulullah, dengan pertolongan Rasulullah, orang yang senantiasa berzikir la ilaha illallah khalisan min kibari nafsih. Afdalu ma qulana wa nabiyina min qabli la ilaha illallah, sama-sama la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baca 100 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, sama-sama la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan datang suatu masa di mana saat ini kita memasuki tahun baru Islam, bertambahnya umur kita, berkurangnya kesempatan kita di alam dunia. Dan datang suatu masa di mana malaikat Israel akan datang mengambil kita. Apa yang dilakukan akan memisahkan ruh dari jasad kita. Saat itulah anak-anak kita menangis, sanak famili kita menangis, tetangga kita menangis, saudara kita menangis. Hadirin jasad kita yang dulunya cantik, jasad kita yang dulunya ganteng, terbungkus kain kafan warna putih, terbungkus kain kafan warna putih. Hadirin diantarkan ke masjid, dan zikir la ilaha illallah inilah yang akan dibaca oleh anak-anak kita, dibaca oleh tetangga kita, mengantarkan jenazah kita. Hadirin mengantarkan jenazah kita. Hadirin Muhammadur Rasulullah dimasukkan ke dalam tanah demi tanah, menutup jenazah kita, tanah demi tanah menutup jasad kita, sehingga menjadi gundukan tanah. Tertancap di situ batu nisan, tertulis nama kita, tertulis nama suami kita, tertulis nama ibu kita, tertulis nama ayah anda kita, tertulis nama sahabat-sahabat kita. Tanyakan kepada diri kita hadirin saat ini, muhasib anfusana, hitung amal kita sebelum nanti diri kita dihitung oleh Allah, dihisab oleh Allah. Ya Allah, berkah hadirin majlis, kabulkan hajat kami semua ya Allah, hajat orang tua kami, hajat guru kami, lindungi kami, selamatkan kami, selamatkan masyarakat kami ya Allah, aparat pemerintahan kami ya Allah, makmurkan ya Allah, selamatkan muslimin dan muslimat di Indonesia ya Allah. Dan apabila kau panggil kami nanti ya Allah, panggillah kami dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Muhammadur Rasulullah afdalu ma qulna wa nabiyuna min qabli
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Barokah Fatihah kepada orang tua kita yang sudah wafat, ibu bapak kita almarhum almarhumah, dan juga barokah Fatihah kepada keluarga besar Bapak Atik yang telah menikahkan putri beliau Neng Alis Sulastri dan juga Kang Firmansyah. Semoga pengantin baru diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah. Kampung kita ini, Karawang khususnya, umumnya Indonesia, diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam musibah dan bala. Amin ya Allah ya Rabbal bil qabul bisirril Fatihah. Ibu bapak hadirin hadirat, mohon maaf nyuwun agungin pangapunten semanten ingkang kawula aturaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap kita sambut guru kita, siap kita ikuti sampai beres, siap kita kawal ulama, siap. Kampung Cengkong angkat tangannya ke dom saya. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.